Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Taufik Huda di mata pembelajaran PJOK. Tentunya masih dengan pembelajaran sama, pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan jangan lupa kita tetap patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M. Apa aja? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi jangan sampai kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan tentunya jangan sampai lupa juga untuk tetap berolahraga setiap harinya untuk menjaga imunitas tubuh kita agar terhindar dari virus corona. Untuk pembelajaran kali ini kita memasuki materi senam lantai. Ada yang sudah tahu mengenai materi senam lantai? Dan mungkin di SMP juga sudah pernah dibahas mengenai materi senam lantai. Dan untuk lebih pahamnya lagi, agar kita lebih tahu mengenai senam lantai, maka kita sama-sama bareng belajar melalui video berikut ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mendukung konten-konten kreatif dari para guru SMK Muhammadiyah Hizasi. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, di sini kita masuk ke materi senam lantai. Di sini ada materi roll depan dan roll belakang. Kita masuk ke materi roll depan dulu. Di sini kita akan bahas tentang pengertian roll depan, cara melakukan roll depan dengan benar, kesalahan-kesalahan dalam melakukan roll depan, cara memberi bantuan roll depan. Kita langsung masuk ke pengertian roll depan dulu. Pengertian roll depan itu, gulingkan ke depan atau roll depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan, tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Untuk latihan roll depan sendiri, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama itu roll depan dengan sikap awalan jongkok dan roll depan dengan sikap awalan berdiri. Olahraga roll depan sangat mudah dilakukan dan juga mengasihkan. Tetapi dibalik itu semua, jika dilakukan tanpa teknik yang benar, maka akan membahayakan keselamatan kita. Untuk itu ada cara melakukan teknik roll depan yang mungkin kita harus ingat ketika kita akan melakukan roll depan secara langsung, tapi bisa juga untuk pengetahuan kita. Jadi di sini kita itu akan mengetahui bagaimana manfaat dari roll depan untuk kelangsungan kehidupan kita sehari-hari. Jadi di roll depan sendiri itu bisa diaplikasikan di cabang olahraga lainnya, seperti ketika kita bermain sepak bola. Ketika kita dijatuhkan lawan, roll depan itu sangat berguna dan bermanfaat ketika tubuh kita terjatuh. Yang pertama, digunakan untuk menghindari dari resiko cedera. Jadi ketika kita jatuh tapi dengan jatuhan yang salah, maka resiko yang akan kita dapatkan adalah resiko cedera. Tapi ketika sebaliknya, ketika kita menjatuhkan tubuh kita dengan melakukan jatuhan roll depan, itu akan mencegah resiko cedera. Tapi sebelumnya wajib pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan roll depan. Untuk cara melakukan roll depan yang benar, ada sikap awalan jongkok, sikap awalan berdiri. Kita lihat dulu cara melakukan roll depan yang benar melalui sikap awalan jongkok. Yang pertama, sikap awalan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Itu bisa dilihat dari gambar A. Yang kedua, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Yang ketiga, menggulingkan ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua
kaki dilipat rapat pada dada. Itu dilihat yang dijatuhkan tengkuk terlebih dahulu itu di gambar C. Dan kaki dilipat rapat pada dada, itu dilihat di gambar D. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras, pegang tulang kering dan berusaha bangun. Bisa dilihat dari gambar E. Dan yang kelima, kembali berusaha bangun. Untuk cara melakukan roll depan yang benar melalui sikap awalan berdiri. Yang pertama itu berdiri tegak, kedua kaki dan tangan rapat serta pandangan ke depan. Yang kedua, letakkan kedua tangan di lantai dan buka selebar bahu. Yang ketiga, angkat panggul ke atas hingga tumit terangkat dan kedua tangan tetap menempel pada lantai. Yang keempat, tengkuk kedua siku tangan dengan panggul tetap ditinggikan dan masukkan kepala di antara kedua tangan. Untuk yang kelima, gulingkan badan ke depan mulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul. Yang keenam, setelah posisi jongkok kedua lengan harus lurus ke depan. Untuk yang ketujuh, gerakan akhir sikap berdiri dengan kedua kaki dan tangan rapat, pandangan ke depan. Itu dengan awalan sikap berdiri atau sikap awalan berdiri. Bisa dilihat gambarnya itu di bawah. Itu untuk secara garis besarnya itu sama dengan sikap awalan jongkok. Yang membedakan itu dari posisi awal depan. Yang pertama, kedua tangan yang bertemu tidak tepat, dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit. Yang kedua, terlalu jauh atau terlalu dekat. Yang ketiga, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan itu kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Yang keempat, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Selanjutnya, cara memberikan bantuan roll depan. Yang pertama, pegang kepala bagian belakang. Itu berarti ada dua orang. Yang satu sebagai orang yang melakukan roll depan dan yang satu sebagai orang yang membantu. Di situ untuk membantu menekukan pelaku. Itu menekukan apa? Menekukan agar dagu menempel ke dada orang yang akan melakukan roll depan. Yang kedua, membantu mendorong punggung pelaku saat akan duduk. Yang ketiga, membantu mengangkat panggul dengan menempelkan tangan di sisi kedua paha. Yang keempat, membantu menekukan kepala pelaku dan menempatkannya di lantai antara kedua tangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi roll belakang. Di situ ada pengertian roll belakang, cara melakukan roll belakang yang benar, kesalahan-kesalahan dalam melakukan roll belakang, cara memberi bantuan roll belakang. Pengertian roll belakang adalah gaya gerakan senam yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan melalui bagian badan mulai dari panggul bagian belakang hingga ke tengkuk. Latihan roll belakang sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu sama dengan awalan jongkok dan awalan berdiri. Cara melakukan roll belakang yang benar. Caranya itu ada sikap awalan jongkok dan sikap awalan berdiri. Pertama, dari sikap awalan jongkok terlebih dahulu. Posisi awal jongkok dengan kedua kaki rapat dan tumit terangkat. Jatuhkan panggul ke belakang dengan badan tetap membulat. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Yang kelima,
ambil sikap jongkok dengan kedua lengan lurus jajar ke depan bahu dan pandangan ke depan. Bisa dilihat di gambar A, B, C, D, dan E. Cara melakukan roll belakang yang benar dengan sikap awalan berdiri. Yang membedakannya itu dari sikap awalan saja. Tapi rata-rata itu pas waktu pelaksanaan itu sama. Hanya pas pertama mengambil sikap awalan berdiri. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan roll belakang. Kesalahan-kesalahan dalam guling belakang. Yang pertama, penempatan tangan terlalu jauh ke belakang, tidak bisa menolak. Yang kedua, keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh kurang bulat. Jadi ketika kita melakukan roll belakang ataupun roll depan, ketika tubuh kita tidak bisa membulat, maka tidak akan bisa menggelinding atau melakukan roll. Seperti halnya roda, ketika roda itu tidak berbentuk bulat, tidak mungkin akan berputar secara sempurna. Yang ketiga, salah satu tangan yang menumpuk kurang bulat dan bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpuk di atas matras. Yang keempat, posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. Yang kelima, keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut. Cara memberi bantuan roll belakang. Yang pertama, menopang dan mendorong pinggang pelaku ke arah guling ke belakang dan membawanya ke arah mengguling. Yang kedua, membantu mengangkat panggul dan membawa ke arah mengguling. Sekian untuk pertemuan kali ini untuk materi senam lantai, roll depan dan roll belakang. Untuk siswa-siswi yang belum paham mengenai materi senam lantai, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Dan untuk kehadiran siswa atau absensi siswa bisa ditulis di kolom komentar juga dengan format nama, kelas, dan ringkasan materi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung kreativitas guru-guru SMK Musi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap berolahraga untuk tetap menjaga imunitas tubuh kita. Salam olahraga.